Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni Afrita dengan NIM 1022141 dari program studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah kelas 5A. Baiklah, di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah Legal Opinion dan juga Argumentasi Hukum dengan dosen pengampu Bapak Burhanuddin SHI MH. Yang akan saya bahas yaitu ada 7 pokok pembahasan, yaitu yang pertama, ilmu hukum sebagai ilmu sui generis, yang kedua, kaidah hukum dan bahasa hukum, yang ketiga, logika hukum, yang keempat, penalaran hukum, yang kelima, mazhab azab penalaran hukum, yang keenam, analisa terhadap konsep-konsep hukum, dan yang ketujuh yaitu penyelesaian terhadap inharmoni hukum. Masuk pada pembahasan yang pertama yaitu ilmu hukum sebagai ilmu sui generis. Secara etimologi, pengertian sui generis berasal dari kata sum dan juga genus. Kata sum berarti sendiri dan genus berarti jenis. Jadi, secara keseluruhan sui generis berarti jenis sendiri. Dengan demikian, ilmu hukum sebagai ilmu sui generis artinya ilmu hukum merupakan ilmu jenis sendiri. Dikatakan ilmu jenis sendiri karena ilmu hukum dengan kualitas ilmiah sulit dikelompokkan dalam salah satu cabang pohon ilmu. Apabila ditinjau dari segi objeknya, dikenal ada 2 jenis ilmu hukum, yaitu ilmu hukum normatif dan juga ilmu hukum empiris. Masuk pada pembahasan yang pertama yaitu ilmu hukum normatif. Hukum dapat diartikan sebagai norma tertulis yang dibuat secara resmi dan diundang-undangkan oleh pemerintah dari suatu masyarakat. Di samping hukum yang tertulis tersebut, terdapat norma di dalam masyarakat yang tidak tertulis, tetapi secara efektif mengatur perilaku para anggota masyarakat. Yang kedua yaitu ilmu hukum empiris. Ilmu hukum dalam penerapannya tidak hanya berdiri sendiri, terdapat juga bidang ilmu lain yang memiliki hubungan erat dengan ilmu hukum tersebut. Adapun berbagai bidang ilmu tersebut memiliki keterkaitan dengan ilmu hukum, sehingga timbul istilah-istilah baru seperti sejarah hukum, psikologi hukum, sosial hukum, antropologi hukum, dan sebagainya. Yang pertama yaitu sosiologi hukum. Hukum berhubungan erat dengan masyarakat. Sosiologi adalah merupakan ilmu yang membahas mengenai kemasyarakatan. Sosiologi hukum mengkaji hukum sebagai hubungan antar manusia mengenai hukum dengan masyarakat. Yang kedua yaitu antropologi hukum. Antropologi hukum lebih memfokuskan diri mengenai hukum yang berkembang melalui kebudayaan dalam lingkup masyarakat tradisional. Masuk pada pembahasan yang kedua yaitu tentang kaidah hukum dan bahasa hukum. Yang pertama yaitu pengertian kaidah hukum. Kaidah hukum adalah peraturan yang dibuat atau yang dipositifkan secara resmi oleh penguasa masyarakat atau penguasa negara, mengikat setiap orang dan berlakunya dapat dipaksakan oleh aparat masyarakat atau aparat negara, sehingga berlakunya kaidah hukum dapat dipertahankan. Yang kedua yaitu pengertian bahasa hukum. Bahasa hukum adalah bahasa aturan dan peraturan yang bertujuan untuk mewujudkan ketertiban dan keadilan, untuk mempertahankan kepentingan umum dan kepentingan pribadi dalam masyarakat. Hubungan antara kaidah hukum dan bahasa hukum. Kaidah hukum memiliki hubungan yang sangat erat dengan bahasa hukum. Hubungan tersebut terletak pada bahasa hukum yang terdapat dalam aturan hukum, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, bahkan kebijakan-kebijakan pemerintah. Bahasa hukum tentunya memiliki kekasan yang sangat melekat pada bunyi dari suatu kaidah hukum dalam peraturan perundang-undangan. Dalam menyusun rancangan peraturan perundang-undangan tersebut, bahasa hukum merupakan suatu hal yang utama karena bahasa hukum harus dapat memberikan kejelasan dari setiap pasal yang tercantum dalam aturan tersebut. Kejelasan ini akan menimbulkan kepastian terhadap pengertian yang diberikan oleh aturan tersebut. Dengan demikian, suatu aturan itu tidak menimbulkan banyak penafsiran dari berbagai para pihak. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwasanya kaidah hukum merupakan segala peraturan yang ada yang telah dibuat secara resmi oleh pemegang kekuasaan yang sifatnya memaksa dan mengikat setiap orang yang memberlakukannya. Menurut sifatnya, kaidah hukum dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama hukum yang imperatif. Maksudnya, kaidah hukum itu bersifat a priori, harus ditaati, bersifat mengikat dan memaksa. Yang kedua, hukum yang fakultatif, maksudnya ialah hukum itu tidak secara a priori. Masuk kepada pembahasan yang ketiga yaitu logika hukum. Logika
berasal dari kata logos, yang berarti perkataan atau sabda. Dalam bahasa sehari-hari, kita sering kerap mendengar kata-kata seperti alasan tidak logis, argumentasi logis, kabar itu tidak logis, dan lain sebagainya. Yang dimaksud dengan logis adalah masuk akal, dan tidak logis adalah tidak masuk akal. Asas pemikiran ini dapat dibedakan menjadi 4, yaitu yang pertama asas identitas, yang kedua asas kontradiksi, yang ketiga asas penolakan kemungkinan, dan yang keempat yaitu prinsip rationis sufficientis atau law of sufficient reason. Cara berpikir yang dapat kita gunakan untuk memperoleh kebenaran yaitu melalui metode induksi dan juga deduksi. Lantas, apa yang dimaksud dengan induksi dan deduksi itu? Metode induksi adalah suatu ragam logika yang mempelajari asas-asas penalaran yang betul dari sejumlah hal khusus sampai pada suatu kesimpulan umum yang bersifat boleh jadi. Kesimpulan yang bersifat umum ini penting artinya sebab mempunyai dua keuntungan, sedangkan metode deduksi yaitu suatu ragam logika yang mempelajari asas-asas penalaran yang bersifat deduktif, yakni suatu penalaran yang menurunkan suatu kesimpulan sebagai kemestian dari pangkal pikirnya, sehingga bersifat betul menurut bentuknya saja. Masuk pada pembahasan yang keempat yaitu penalaran hukum. Penalaran adalah sebuah proses mental di mana kita melalui akal budi bergerak dari apa yang telah kita ketahui menuju ke pengetahuan yang baru atau hal yang belum kita ketahui. Atau kita bergerak dari pengetahuan yang kita miliki menuju ke pengetahuan yang baru yang berhubungan dengan pengetahuan yang telah kita miliki tersebut. Untuk dapat berpikir lebih lanjut secara tepat diperlukan pengertian yang tepat pula, akal budi yang memanfaatkan panca indera untuk menangkap gambaran tentang sesuatulah yang menimbulkan pengertian. Jadi pengertian adalah tanggapan atau gambaran yang dibentuk oleh akal budi tentang kenyataan yang dimengertinya melalui tangkapan panca indera. Pengertian tersebut juga disebut sebagai konsep. Memang benar bahwa persamaan antara suatu kasus dengan kasus lainnya adalah terlihat dalam susunan kata-kata, dan ketidakmampuan untuk mengungkapkan kesamaan atau perbedaan akan menghambat perubahan hukum. Lanjut pada pembahasan yang kelima yaitu mazhab-mazhab penalaran hukum. Pembahasan tentang mazhab-mazhab dalam penalaran hukum yang merupakan inti dari penalaran hukum itu sendiri dengan mengetahui pokok-pokok mazhab-mazhab tersebut. Sekaligus juga dapat diamati berbagai corak pemikiran tentang hukum. Dengan demikian, sadarlah kita betapa kompleksnya hukum itu dengan berbagai sudut pandangan hukum dapat diartikan bermacam-macam, demikian juga tujuan hukumnya. Setiap mazhab berangkat dari argumentasinya masing-masing. Akhirnya, pemahaman terhadap mazhab-mazhab tersebut dapat membuat wawasan kita makin kaya dan terbuka dalam memandang hukum dan masalah-masalah yang ada di dalam hukum itu sendiri. Masuk pada pembahasan yang keenam yaitu analisa terhadap konsep-konsep hukum. Hak dibedakan menjadi dua, yaitu hak searah atau relatif, muncul dalam hukum perikatan atau perjanjian. Misal, hak menagih atau melunasi prestasi dan hak jamak arah atau absolut. Sedangkan kewajiban dibedakan menjadi 5, yakni kewajiban mutlak tertuju kepada diri sendiri, maka tidak berpasangan dengan hak dan nisbi melibatkan hak di lain pihak. Kewajiban publik, dakam hukum publik yang berkorelasi dengan hak publik ialah wajib mematuhi hak publik, dan kewajiban perdata timbul dari perjanjian berkorelasi dengan hak perdata. Kewajiban positif tidak melakukan sesuatu kewajiban universal atau umum, ditunjukkan kepada semua warga negara atau secara umum ditujukan kepada golongan tertentu dan berkewajiban khusus. Timbul dari bidang hukum tertentu, perjanjian kewajiban primer tidak timbul dari perbuatan yang dapat melawan hukum. Hubungan hukum ialah hubungan antara dua atau lebih subjek hukum. Dalam hubungan hukum ini, hak dan kewajiban pihak yang satu akan berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lainnya.
Dengan demikian, hukum memberikan sesuatu hak kepada subjek hukum untuk berbuat sesuatu atau menuntut sesuatu yang diwajibkan oleh hak tersebut. Akibat hukum secara umum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap objek hukum, ataupun akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu yang oleh hukum yang bersangkutan sendiri telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum. Tanggung jawab hukum sebagai sesuatu akibat lebih lanjut dari pelaksanaan peranan, baik peranan itu merupakan hak atau kewajiban maupun juga kekuasaan. Secara umum, tanggung jawab hukum diartikan sebagai kewajiban untuk melakukan sesuatu atau perilaku yang menurut cara tertentu tidak menyimpang atau sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan. Masuklah pada pembahasan yang ketujuh, yaitu penyelesaian terhadap inharmoni hukum. Penafsiran hukum adalah suatu upaya yang pada dasarnya menerangkan, menjelaskan, menegaskan, baik dalam arti memperluas maupun membatasi, mempersempit. Pengertian hukum yang ada dalam rangka penggunaan untuk memecahkan masalah atau persoalan yang sedang dihadapi. Dalam kaitannya dengan antinomi atau konflik norma hukum, ilmu hukum mengetengahkan asas-asas sebagai penyelesaian konflik sebagai berikut. Yang pertama yaitu asas lex posterior atau undang-undang kemudian mengalahkan yang terdahulu. Yang kedua, asas lex specialis atau undang-undang khusus mengalahkan yang umum. Yang ketiga, asas lex superior atau undang-undang yang lebih tinggi mengalahkan yang lebih rendah. Penemuan hukum adalah proses individualisasi peraturan hukum yang bersifat umum dengan mengingat akan peristiwa konkret tertentu. Penemuan hukum terutama dilakukan oleh hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara yang ada. Penemuan hukum oleh hakim ini dianggap yang mempunyai wibawa. Kesesatan dalam penalaran apabila terjadi karena sesat dan kelihatannya tidak masuk akal seseorang yang mengemukakan penalaran. Yang sesat tidak akan melihat kesesatan dalam penalarannya sendiri atau paralogis. Namun, jika penalaran yang sesat itu memang sengaja untuk mempengaruhi orang lain, maka disebut sebagai sofisme. Adapun kesimpulan akhir dari materi tersebut yaitu yang pertama, ilmu hukum merupakan ilmu yang bersifat sui generis, artinya tidak ada bentuk ilmu lain yang dapat dibandingkan dengan ilmu hukum. Sui generis artinya hanya satu untuk jenisnya sendiri. Yang kedua, hubungan antara kaidah hukum dengan bahasa hukum terletak pada penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan. Bahasa hukum merupakan suatu hal yang utama karena bahasa hukum harus dapat memberikan kejelasan dari setiap pasal yang tercantum di dalam aturan tersebut. Yang ketiga, cara berpikir yang dapat digunakan untuk memperoleh kebenaran yaitu melalui metode induksi dan juga deduksi. Yang keempat, penalaran adalah sebuah proses mental di mana kita melalui akal budi bergerak dari apa yang telah kita ketahui menuju ke pengetahuan yang baru atau yang belum kita ketahui. Yang kelima yaitu pembahasan tentang mazhab-mazhab dalam penalaran hukum yang merupakan inti dari penalaran hukum itu sendiri. Dengan mengetahui pokok-pokok mazhab tersebut sekaligus juga dapat diamati berbagai corak pemikiran tentang hukum. Yang keenam, hubungan hukum ialah hubungan antara dua atau lebih subjek hukum. Dalam hubungan ini, hak dan kewajiban pihak yang satu akan berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lainnya. Yang terakhir yaitu penafsiran hukum adalah suatu upaya yang pada dasarnya menerangkan, menjelaskan, menegaskan baik dalam arti memperluas maupun membatasi atau mempersempit pengertian hukum yang ada dalam rangka penggunaannya.
Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.